Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil proyek kolaborasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Taraka Teja dengan NIM 4132411110 dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revo Pradisna Putra dengan NIM 132241187 dari Fakultas Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Nova Afriza dengan NIM 112241082 dari Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Natania Rosalin dari Fakultas Psikologi dengan NIM 113241088. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Yunita Afandi dengan NIM 146241159 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmatillah dengan NIM 177241096 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Prodi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Baik, di sini kami akan menjelaskan alur progres proyek kami. Yang pertama yaitu pada awal penyusunan proyek kami, dari mind map sampai proposal, kami menyusun rencana untuk membuat produk berupa tas ramah lingkungan. Setelah beberapa pertimbangan dan masukan, kelompok kami mengubah bentuk produk menjadi cup holder ramah lingkungan. Pembentukan produk ini juga dibarengi dengan pembuatan poster yang memuat informasi mengenai latar belakang, pengenalan produk, dan hasil kuesioner mengenai produk. Kami menyerahkan proses pembuatan produk kepada tenaga penjahit untuk memperlancar pengerjaan. Hal ini didasari dua alasan. Yang pertama, yakni keterbatasan kemampuan kami untuk membuat produk ini dari nol. Dan yang kedua adalah keinginan kami untuk menonjolkan poster sebagai produk utama dengan cup holder dan kuesioner sebagai instrumen pendukung dan media yang informatif dan edukatif mengenai urgensi produk ramah lingkungan. Dengan menyerahkan proses pembuatan cup holder kepada tenaga penjahit, kami juga mendapat wawasan dan ilmu baru tentang cara menjahit suatu produk dan bahan-bahan yang diperlukan. Lalu, setelah menerima produk cup holder yang telah jadi dari penjahit, kami mendokumentasikan produk kami untuk dimasukkan dalam Google Form dan meminta responden untuk menilai efektivitas produk kami sebagai alternatif penggunaan plastik. Sekitar 2 minggu setelah kuesioner kami dipublikasi, kami menyusun pengolahan data dan menyusun poster. Kuesioner kami diisi oleh sebanyak 54 responden dengan jumlah jawaban yang signifikan menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan produk ramah lingkungan dan pengurangan penggunaan plastik. Mayoritas dari responden juga menilai produk kami secara positif dan menunjukkan ketersediaan dalam menggunakannya untuk mengurangi penggunaan plastik. Beberapa manfaat yang kami rasakan ketika melaksanakan proyek ini adalah yang pertama, mampu mengenali cara-cara mengurangi limbah plastik. Dengan proyek kami pun, kami dapat mendaur ulang limbah tekstil sekaligus. Kedua, kami juga berkesempatan menggunakan produk ini secara praktek nyata, sehingga kami pun mampu berpartisipasi dalam upaya pengurangan penggunaan plastik. Ketiga, menerapkan kreativitas dan berpikir kritis dalam berinovasi membuat produk cup holder dengan mengakali proses pembuatan dengan keterbatasan yang kami miliki. Yang keempat, mengenali faktor-faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas produk ramah lingkungan, serta faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat sebagai konsumen dalam menggunakan cup holder dalam keseharian mereka. Dan yang kelima, berefleksi dari hasil kuesioner mengenai produk kami mengetahui ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan, seperti kekuatan dan kelemahan dari produk kami, yang kemudian mampu menambah maupun mengurangi nilai efektivitas produk sebagai alternatif penggunaan plastik. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kami dalam mengembangkan inovasi suatu produk ke depannya. Nah, untuk kendala dan hambatan yang kami hadapi, yang pertama yaitu sempat adanya miskomunikasi mengenai konsep awal produk. Hal ini menunda proses kami karena minimnya kejelasan antar anggota. Yang kedua,
Karena kami mengandalkan tenaga penjahit dan pembuatan produk, kami tidak mampu mengatur waktu pengerjaan sesuai timeline kami. Jadi tergantung apakah Bapak penjahitnya memiliki waktu untuk menyelesaikannya atau tidak. Alhasil, kami baru dapat menerima produk jadi sekitar 4 hari setelah jadwal yang kami tentukan, yaitu seminggu setelah transaksi. Kesulitan kami juga terletak pada keterbatasan dalam komunikasi dengan penjahit, sehingga baru bisa menerima kabar mengenai produk jika kami datang langsung pada beliau. Melalui penyusunan dan pelaksanaan proyek ini, kami dapat memetik nilai-nilai karakter penting, yaitu kreativitas, kejujuran, integritas, cinta tanah air, empati dan rasa peduli, daya juang, dan pentingnya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih, bye-bye.